dari semua usaha yang dibuat ya, memang benar-benar mau fokusin ke kue gitu. Karena kayaknya setiap nge-baking tuh ada kebahagiaan sendiri gitu. Kita Passion bisa ya di situ ya, iya Kak? nyiptain makanan ini enak ya ternyata. Ya udah benar-benar difokusin, dijalanin, fokusnya ke kue gitu. Oke. Ini Kak Dewi sendiri awalnya yang bikin kue ini semuanya? Kalau sekarang sih lagi fokus bikin hampers ya, Oke. bikin kue kering karena Oke. orderan lebaran gitu. Betul. Nah ini pas banget yang ada di depan kita ya Kak ya, hampersnya Iya. ya. Kalau mau lebaran pasti ini tukang-tukang kue ini menjelejit ya, jadi kalian bisa minta THR sama Kakak Dewi. Nah Kak, ini hampers lebaran ini udah berapa Kak yang Kakak buat sampai sekarang? Kalau sekarang kurang lebih orderan kita 200 set 200-an? sih. Iya, dan Wow. itu udah close order. Oke, nah kita sebelum lanjut ke sini, mungkin kita boleh kali ceritain dulu Kak Dewi gimana sih awal usahanya Kak? Awal usaha ya. Mm-mm. Kalau aku pribadi sih dari kecil kan udah kerja ya, dari sekolah itu udah bikin kerajinan segala macam itu untuk dijual. Terus merambah lagi ke souvenir pernikahan. Terus merambah jualan online, jual baju, jual kue-kue gitu. Itu kita lewat online. Terus pas udah married kan nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Jadi ya udah fokus ngurus anak. Tapi di situ karena udah terbiasa kerja, jadinya pengen kerja Produktif lagi terus gitu, ya, Kak, pengen ya? produktif terus. Jadinya ya udah bener-bener lah fokusin online ini untuk usaha. Oh. Jadi via BBM, via Zaman Facebook. dulu ya, via iya, BBM ya. itu kan lagi booming-boomingnya kan. Jadi ya disitulah mulai. Jadi orang tuh kenalnya melalui online dulu sih pertama. Sebelum ada store-nya sekarang ya Kak Iya, ya? via online dulu. Oke, berarti memang udah lama banget ya ini berarti ya Kak yang merintis kue ini. Lumayan lah ya. Udah dari zaman sih. BBM kan tadi Kakak bilang ya. 2015-16 kali ya. 2015-16. Oke, nah kenapa Kakak akhirnya kan tadi bilang dari kerajinan, baju, dan kenapa akhirnya milih di kue Kak? Karena dari semua usaha yang dibuat ya, memang benar-benar mau fokusin ke kue gitu. Karena kayaknya setiap nge-baking tuh ada kebahagiaan sendiri gitu. Kita Passion bisa ya di situ ya iya Kak? nyiptain makanan ini enak ya ternyata. Ya udah benar-benar difokusin, dijalanin, fokusnya ke kue gitu. Oke. Ini Kak Dewi sendiri awalnya yang bikin kue ini semuanya? Iya, saya pribadi sendiri. Belajar dari mana Kak? Otodidak aja sih. Iya ya, Iya. hebat loh. Maksudnya dari awalnya tuh kuenya tuh memang kue-kue lebaran gini Kak? Oh enggak, awalnya tuh buatnya kayak cuman brownies gitu. Oke. Terus bikin kue ulang tahun. Ya, karena kita kan kue ulang tahun usaha juga. harus inovasi terus ya. Betul. Jadi bikin bolu-bolu, cake ulta, terus merambah ke kue kering lagi semuanya. Oke. Nah dari tadi usaha baju, kue, kerajinan, dan kue Iya. akhirnya Kakak pilih kue mungkin yang kue ini juga lumayan ya Kak ya? Iya. Karena kita kan tidak ada istilah nyetok barang. Betul. Kalau jual baju kita nyetok gitu. Kalau jual makanan kan ya langsung habis. Oh, gitu berarti ini bahannya. sistemnya PO Kakak? Iya, dulu? kita sistem PO. Oh, sampai sekarang pun PO? Ya, seringnya PO sih. Oh, jadi nggak ini ya Kak, nggak tersisa atau terbuang ya Iya, jadinya jadi ya? langsung sekaligus habis satu kali jalan gitu. Oh iya, keren ya. Nah itu maksudnya Kakak ada belajar kayak marketing pasar gini nggak sih Kak dulunya? Kalau belajar serius tuh nggak ada. Nggak ada ya? Dijalanin aja sih. Oh, itulah Gitu. rezeki ya Kak ya, kita nggak tahu di mana ya. Difokusin sih, harus memang Oke. benar difokusin. Oke, dari zamannya mungkin dulu belum online, Kakak malah udah mulai online gitu kan ya? Udah sih, zaman orang pakai BBM cuman buat main, kita buat jualan. Nah iya gitu. itu kan mungkin kalau sekarang banyak lah ya yang jual Iya. online, tapi Kakak dari dulu nih jual online. Nah setelah punya store itu setelah berapa tahun Kakak ngerintis? Sekitar 2015-16 ya saya mulai merintis online. 2017 itu udah 2 buka. tahunan. Oke. Iya. Sampai sekarang nih yang Sampai store yang sekarang. Wow. Alhamdulillah. Bertahan ya Kak ya. Bertahan. Tapi ada pernah kayak maksudnya susahnya tuh waktu di pas merintis di tahun keberapa sih Kak? Kalau kesulitan itu tergantung pola pikir kita sih. Kalau kita mikirnya susah ya pasti kita ngerasa susah. Cuman ya karena ngejalaninnya santai dan yakin aja dengan rezeki yang ada, saya nggak ngerasain itu gitu. Saya tetap merasa usaha ini Jalan stabil terus ya. Oke. gitu. Tapi pernah kayak di satu sisi Kakak tuh yang misalkan lagi nggak ada pesanan nih, terus udahlah break dulu mau cari kerja lain dulu, nggak ada gitu? Nggak ada. Nggak Karena kan kita
Satu sisi usahanya kedai kopi, kopinya dan cake-nya. Jadi kalau cake-nya memang lagi slow, kita fokus ke kopi Oh gitu. gitu. Oh jadi bener-bener tapi kakak fokus ya kak ya? Fokus, Nggak harus meninggalkan difokus. ya? Tidak. Enggak. Walaupun sepi ya tetap dijalanin aja, Iya. terus berinovasi baru. Iya, kadang mungkin. rasa jenuh itu kan ada. Mm-mm. Ya kan lagi bosan-bosannya, malas. Tapi kita harus mikir ide baru apa yang harus keluar gitu. Betul. Iya. Dari apa tadi kak yang awal kak? Kue brownies ya? Brownies, iya. Jadi cake gitu Iya. kan. Nah kalau kue lebaran ini gimana nih awalnya nih? Bisa bikin kue lebaran? Memang kita otodidak sih ya. Otodidak lagi Jadi, ya? coba bikin-bikin ternyata enak gitu. Terus kita pakai bahan-bahan yang premium juga biar menjaga kualitas rasa. Terus ya karena setiap momen mau dekat lebaran ya kita coba-coba sih bikin hampers lucu gitu. Idenya tahu-tahu muncul aja gitu. Gimana ya ngasih bingkisan ke saudara pertama. Kayaknya kalau mau ngasih air kaleng berat banget mau dibawa-bawa. Ya udah bikin kue-kue yang kecil-kecil. Ya tadinya ngirim-ngirim ke saudara dulu sih. Ya sekarang malah difokusin untuk usaha gitu. Oh gitu ya. Keren ya. Udah berapa lama kak kalau usaha yang hampers ini? Hampers ini udah tahun ke-4 sih. Tahun keempat. Cuman yang baru tahun ini yang memang orderannya lagi Beludak. Wow, bisa lah minta THR Kak Dewi nih. Nah, kakak pernah nggak kayak mengalami kayak misalnya harga nih, kakak menentukan harga kue segini, terus kayak dari masyarakat tuh kayak beranggapan di Daphne mahal kali lah ininya harganya, ada nggak sih kak yang kayak gitu? Kalau saya pribadi saya nggak merasa itu dan saya nggak mendengar itu ya, karena memang yang kita jual satu kualitas, yang kedua packingnya itu cantik gitu, jadi semua seimbang. Jadi walaupun harganya menurut ada orang beranggapan mahal, kakak tetap nggak mengurangi kualitas yang tadi itu ya kak? Oh enggak, saya lebih baik memang kalau misalnya dekat lebaran harga bahan kue kan pasti naik. Betul. Kalau memang terpaksa harus naik, kita tetap naik daripada kita ngurangi kualitas rasa. Iya. Nah itu kan karena ada juga orang ya udah biar harganya nggak naik dia kurangin tuh bahannya atau apa. Kalau berarti Kak Dewi enggak ya? Enggak yang kayak gitu. Saya lebih baik naik sedikit tapi kualitas tetap terjaga. Oke. Gitu. Nah pertama kali Kak Dewi memulai usaha ini berapa sih modalnya Kak kalau untuk pemula? Kalau dulu awalnya saya tuh kan karena online, ya itu nggak banyak sih, cuman berapa ratus ribu karena kan kita cuma beli bahan kue, baru kita nyicil beli alat gitu pelan-pelan. Gitu. Oke, berarti nggak langsung yang ngebrak store gitu nggak ya Kak? Enggak, tadinya kita dari online kita ke gerobaan dulu. Di gerobaan itu karena kan waktu online tuh banyak yang mau Mbak tolong dong ada tempat untuk kita beli secara langsung. Ya udah akhirnya kita bikinlah gerobaan angkringan. Zaman 2016 itulah kita sistem angkringan. Di situ kita udah pasang fasilitas wifi untuk teman-teman di situ. Iya. Nah dari situlah baru kita upgrade ke ruko. Oh oke. Berarti yang waktu pas masih gerobakan itu kue itu Kak di situ? Itu brownies dan minuman. Oh brownies sama minuman. Tapi belum ada ininya lah ya tempat nongkinya ya. Udah ada juga. Kita sediakan meja, kursi dan wifi di tahun itu. Kak wifi udah ada Kak itu? Udah Kak? di tahun itu kan. Di tahun itu loh Kak. Kita kan jiwa muda, kita gimana mikir orang bisa duduk nyaman, dapat fasilitas walaupun tempat kita istilahnya di pinggiran gitu. Oke, tapi sekarang gerobaknya masih ada Kak yang bersejarah itu? Oh udah nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Udah balik modal lah ya Kak ya, udah beda tempat. Gerobak. Oke. Legendnya. Udah legendnya. Nah itu waktu pas nanti setelah gerobak itu udah hilang 2017 barulah kakak bikin di ruko ya Kak ya. Di ruko baru mungkin lebih nyaman tempatnya, nggak berisik ada gitu ya. modal lebih baru kita fokusin bertahan sampai 2023 ya masih sekarang ya Kak. Alhamdulillah sampai seterusnya. Amin. Oke. Nah kue unggulan yang di Daf ada apa aja Kak? Kalau sampai sekarang? Kalau sampai sekarang itu legendnya ya brownies kukusnya itu lembut sampai teman-teman pun kadang request kue ulang tahun dalamnya brownies gitu. Biasa kan orang bolu. Betul. Gitu. Banyak yang minta dalamnya brownies. Karena kalau bolu tuh kadang kita enak gitu loh Kak. Iya. Kalau seret. Gitu seret. Ya. Nah jadi kayak kebanyakan orang tuh kalau makan kue ulang tahun karena nggak suka. Jadi aku nggak suka kue cake ulang tahun karena yang dipikir mereka dalamnya bolu Kak. Termasuk aku ya. Jadi aku nggak tahu suka juga sih kalau bolu gitu. Kalau misalnya brownies kan enak gitu ya. Nyoklat dia kan. Gitu. Nah itu berapa Kak kalau untuk kisaran harga yang brownies itu? Standar kan legend sih. Tuh. Kalau brownies cuman brownies biasa aja itu 60.000 udah ada. Okay. Paling kecil ada 40.000. Oh standar ya Kak ya, tapi kualitas terbaik. Iya ya kan? Harus. Tapi hampers brownies ada? Ada juga. Ada juga ya? Ada.
Tetap berinovasi terus ya Kak Ya ya? harus, karena kalau untuk hampers kan kita nggak bisa fokus kue kering aja. Kue basah juga Betul, kita betul. nerima. Pasti kan Gitu. orang juga mau juga gitu. Iya. Banyak gak sih Kak permintaan dari masyarakat yang aneh-aneh yang kadang malah kakaknya nggak kepikiran nih buat bikin ini, tapi karena permintaan orang jadi bikin. Kadang ya ada sih Apa tuh seperti contohnya? itu. Ya kadang bikin kue ulang tahun yang bentuknya aneh-aneh ya, gitu. ya Itu itu gimana? ada. Ada Cuman ya? kita lihat dulu ini kita bisa nggak. Kalau memang kita bisa kita terima. Kalau enggak lebih baik kita bilang enggak kan daripada kecewa gitu. Oh bisa request ya? Bisa itunya? sih. Oke. Apa Kak yang gambar yang aneh-aneh atau di Banyak sih. banyak Apalagi ya? yang suami istri kan minta bentuknya kadang suka aneh-aneh. Cuman Terus ya Kakak kadang gimana tuh kalau bikinnya? Kadang- Belajar lagi dong gitu? iya. Kadang kita terima kadang enggak sih. Tergantung. Oke. Karena makin kesini zaman makin Makin aneh ya Kak ya? Iya. Gambarnya gitu. Mungkin kalau dulu dibikin gini aja orang terima ya Terima. kan. Kalau sekarang mah ada Sekarang aja. yang unik-unik. Betul. Iya. Oke. Nah Kak Dewi, mulus nggak sih Kak sebenarnya untuk pengusaha sebagai pengusaha awal masih perjalanan dari merintis kemarin Kak? Kalau mulus sampai sekarang alhamdulillah mulus. Cuman yang namanya rasa jenuh, turun naik itu ada. Cuman kita nikmatin aja prosesnya gitu loh. Pernah sehari nggak ada orderan? Kalau untuk kue pernah. Pernah ya? Nah, karena kan kita sistem PO. Jadi seminggu paling saya fokusin untuk 2 kali dalam seminggu itu PO kue gitu. Itu kakak open PO ya jatuhnya? Open PO. Itu berarti kakak selalu nge-brandingin di sosmed? Iya, setiap hari kita posting. Oh setiap hari. Dan setiap hari itu ada aja yang pesan pasti? Ada, cuman kita kan pakai tanggal tertentu. Ini kita post hari ini nih, kita PO ya untuk tanggal sekian gitu. Pasti ada orderan sih. Oke. Itu Kak Dewi sendiri yang bikin? Iya, saya sendiri. Nggak ada yang karyawannya yang bikin? Kalau karyawan itu lebih ke Bantu aja? berberes, bantu nimbang gitu. Berarti memang Kak Dewi itu ini ya, maksudnya langsung turun tangan? Iya, langsung nge-bake sendiri. Langsung nge-bake sendiri. Oke. Berapa Kak karyawan sekarang? Kalau di cafe 4. Kalau yang bantu-bantu kue kadang 2 orang. Gitu. 4, 2. Oke. Kadang kita juga bingung ya Kak ya mau mulai usaha itu mungkin karena orang kalau Kak Dewi tadi bilang kan fokus ya Kak ya. Fokus. Banyak juga orang yang mau usaha awal ntar lama-lama ditinggalin dulu dia mulai lagi. Itu jadi gimana tuh Kak kalau yang kayak gitu berpikirnya? Karena satu itu dia nggak fokus ya. Kalau kita mau bisnis kan kita nih paling utama fokus. Ya kita yang utama ini fokus, harus benar-benar serius. Karena itu yang tadi saya bilang, rasa jenuh, rasa bosan itu nanti datang. Tapi gimana caranya kita jangan berhenti. Tapi justru kita bikin inovasi gitu. Oke. Nah strateginya Kak Dewi gimana Kak untuk memarketingkan produk-produk ini sih Kak? Kalau untuk strategi marketing tuh hanya promosi sih di online ya, di WA, di Facebook. Berarti by sosmed semua nih? Iya, sosmed. Dan kita ini memberikan bukti loh kalau makanan ini enak gitu. Dengan kita nanti kayak nge-repost postingan teman gitu yang udah belanja. Rata-rata sih yang udah order itu nggak mungkin 1 kali, pasti repeat pasti order. lebih ya? Iya. Berarti tandanya enak Kak kalau dia Tandanya repeat enak, kan? iya. Kalau untuk beli sekali nggak diulang lagi berarti dia ada yang kurang nih gitu. Iya. Tapi pernah terima kritikan-kritikan gitu Kak Dewi? Oh suka, saya Suka. malah kadang ada nggak yang kurang pas gitu saya nanya. Saya sangat terbuka untuk kritikan gitu. Oke. Tapi ada sampai saat ini? Ada. Ada lah ya pasti ya. Oke. Nah menurut Kak Dewi penting nggak sih Kak kayak suatu hal membrandingkan produk ke mungkin selebgram atau itulah yang followersnya banyak gitu. Kakak menjalankan itu Kak? Sebenarnya perlu. Cuman kan kita harus tahu nih lingkungan kita dan market kita nih kemana dulu. Kalau memang kita mau main ke dalam jumlah besar dan keluar, boleh kita pakai jasa seperti itu. Tapi kalau memang saya kan memang mau fokus saya untuk di Tanjung Pinang aja. Jadi kalau Tanjung Pinang sih lebih baik kita ya daripada kita bayar ke selebgram contoh gitu, lebih baik kita kasih ke teman kita sendiri nih. Coba nih tes kueku enak nggak? Kalau enak kan pasti nanti dari dia nawarin ke temannya yang lain. Memang secara real bukan karena dibayar gitu. Iya betul. Jadi untuk saat ini mungkin Kak Dewi masih ke sekitaran Tanjung Pinang aja. atau Kepri lah ya. Iya. Bisa keluar tapi kan ke Batam gitu. Ke Batam saya terima. Ke Batam terima. Oke, karena ke selebgram kayak gitu juga lumayan juga ya Kak ya Iya. biayanya ya. Mungkin bisa dialokasikan ke yang lain dulu. Ke yang lain mungkin. dulu, iya. Oke, nah ini kan juga mau lebaran nih Kak Dewi ya. Berapa nih Kak Dewi omset untuk semuanya lah ya selain hampers nih. Tadi hampers aja udah 200 lebih kan. Iya. Nah ini kalau untuk semuanya berapa Kak biasanya untuk lebaran sebelum-sebelumnya?
Biasanya nggak banyak, paling 10-20, tahun ini bisa sampai 2 kali lipat lah. Oh, 40 jutaan. Ya Sekitar hampir segitu. lah. Mantap ya. Iya. Berapa Kak Dewi hampers segini Kak? Ini lucu loh, cantik Itu gitu. 150, isinya 150? 3. Iya, Oh, isi 3 kue. ini Itu ada ada kue. lampunya, nanti bisa Ah, lampu. dihidupin. Ya, ada tombol lampunya di sudut. Mana sih? Oh ini. Oh, Iya. gini guys. Ih, lucu banget. Iya iya. Kenapa Kakak kasih lampu Kak ini Kak? Karena ya biar hidup aja gitu. Jadi pas orang mau ngasih, dia hidupin dulu gitu. Kan cantik. Iya iya, cantik ya. 150 dapat 3 nih ya. Iya, yang Oh, ini oke. isi 2, 110. Oke, 110. Oh, beda Iya. ya. Beda dikit, mending ini yang 3 ya. Iya, yang 3. Lucu ya. Ini ada kue bawang ya Kak ya. Iya, Kue bawang ini apa ya? Kue blueberry dalamnya. itu tamrin. Oke. Ini apa nih Kak? Nastar ya? Bukan nastar nih. Apa nih? Kue sagu ya? Sagu. Oke. 150 ya, inilah standar ya Kak ya. Iya, standar harga. Lucu kan bawa ke Iya. rumah-rumah gitu ya. Ini Di- untuk pesanan ini udah berapa? Hampers 200. Udah selesai? Udah, kita udah close order Udah juga. close? Oh, udah close nih? Nggak Udah. mau terima lagi? Tidak. Capek ya Kak? lagi menyelesaikan aja semua pesanan Oh, gitu. oke. Udah diambil semuanya belum ya? Sebagian sudah, Oke. sebagian masih proses. Kalau nanti ada kan. yang mau pesen gimana Kak? Deket-deket lebaran? Biasanya kita memang sediakan stok lebih. Oh, lebih. Heeh. Oke. Berapa Kak dilebihkan biasanya? Semalam kita udah lebihkan 10 set, kita baru posting semenit sold. Posting Oh. 5 menit sold. Itu di mana Kak? Instagram? Di WA dan WA, Instagram. Oh. Padahal promosi ibarat cuma WA, IG gitu-gitu ya Kak ya. Tapi Iya. ya namanya rezeki ya Kak ya, ada aja. Online kita memang fokus kan, karena kita fokus. Fokus. Gitu. Keren-keren. Oke. Nah, punya nggak sih Kak, kayak kita nih sebagai anak muda kan, Kak Dewi juga kan pasti masih muda ya, Cis, ya? Kita kan kayak anak-anak muda yang baru mau mulai merintis, dia bingung mau usaha apa sih. Kayaknya di usia-usia 25 nih kayak belum punya apa-apa gitu, misalnya usaha nggak tahu mau mulai. Gimana sih Kak tipsnya Kak Dewi? Kalau tips dari saya pribadi ya, saya selalu ngomong ulang-ulang ini ke teman-teman. Yang pertama itu fokus, memang bener kita harus seriusin. Tanpa kita seriusin ya kita nggak akan jadi. Dan yang paling utama itu pikiran kita sendiri. Karena kayak pikiran kita nih yang bakal ngebentuk dunia kita loh. Jadi kalau yang kita pikirin, aku pasti bisa nih bikin kue ini. Padahal kita nggak pernah buat ya. Aku pasti bisa bikin kue ini. Aku pasti laris nih. Aku pasti banyak pelanggan. Ya itu yang bakal terjadi. Karena kayak pikiran kita, ucapan kita itu kan doa. Jadi jangan sampai kayak kita belum mulai tapi kita udah bilang, aku nggak bisa nih bikin kue ini. Aku nggak bisa nih bikin ini. Padahal kita belum coba. Jadi kita belum mulai udah ditembokin dengan pikiran sendiri gitu. Jadi ya yang tips yang benar-benar paling utama itu pikiran positif diri sendiri. Jadi pikiran itu yang nanti membentuk lah gimana kita. Kalau kita mau sukses ya kita harus pikirin yang sukses-sukses kan gitu. Betul. Dan juga kebanyakan orang tuh menganggap usaha ini sampingan gitu loh Kak. Iya kan? Tapi padahal enggak ya, nggak bisa juga ya Kak ya. Boleh kita pikirkan seperti itu biar kita nggak terlalu berat ngejalaninnya. Oh. Kita anggap aja usaha ini sampingan ataupun hobi. Karena kita malah jadi seneng kan ngejalanin hobi. Jadi malah itu yang nanti kita seriusin. Oh iya betul. Ntar jadi yang utamanya malah ditinggal ya biasa gitu. Tapi memang iya sih Kak, kalau untuk kita misalkan kita kerja nih dari jam office hours lah ya. Terus usaha lagi memang iya sih kayaknya nggak fokus jatuhnya. Betul. Aku pernah coba kayak gitu sih, tapi nggak jalan. Kayaknya memang harus fokus dulu ya Kak Dewi ya. Tapi harus coba dirubah pola pikirnya aja, mindsetnya dirubah. Memang mungkin ya menganggap sampingan itu seperti hobi. Karena hobi kan kita seneng kan ngejalaninnya, jadi nggak berat. Jangan ngerasa udah capek seharian di kantor, jadinya hobi kita nggak kita jalanin. Iya. Gitu. Ini kalau Kak Dewi kan termasuk hobi juga ya, bikin kue ya. Iya, Kak, hobi. Kadang hati saya lagi sedih aja saya ke dapur, ada aja yang dibikin gitu. Oh gitu. Tapi hebat ya, maksudnya Kakak nggak ada khusus kan untuk bikin kuenya? Nggak ada, kan? saya sekolahnya nggak tata kue, boga, nggak tata boga kan? Iya itu makanya kok bisa gitu kan. Kadang kita kalau misalkan minta tips Kak sama seorang pengusaha atau owner gitu kan, kayak seolah-olah kayak kok gampang gitu ya, padahal enggak ya Kak ya? Dibilang enggak sih, iya juga gitu. Cuman jalanin aja. Yakin gitu rezeki tuh udah ditakar gitu loh. Hal terberat Kak Dewi waktu merintis usaha ini di kapan Kak? Waktu kapan? Tahun-tahun keberapa sih kalau untuk usaha gitu? Kayaknya nggak ada sih. Iya, stabil aja stabil gitu. aja ya. Oke, aman aja ya Kak ya berarti ya. sih. Berarti dari awal mulai Kakak memang maksudnya udah yang nggak terlalu nge-strike banget dong untuk
promosi atau laku nih barang nih, nggak gitu juga ya? Itu harus kita lakuin setiap hari. Promosi. Di awal juga? Iya, Oh. dari awal. Oke. Nah, coba Kak kasih dong teman-teman mungkin khususnya Tanjung Pinang lah ya. Kalau mau pesen kayak gini, tapi tadi Kakak bilang udah close order, guys. Iya, udah close order. Ya insya Allah Tapi tahun depan ya. Tahun nanti, depan aja ya. iya. Oh, tapi kalau mau ke beli kue-kue brownies emang masih ada kali Bisa. ya. Itu Cuman pesan kemana Kak? kita kan nggak mau lebaran aja. Natal, Imlek kita terima hampers. Oh, terima hampers Iya. juga. Kalau Natal itu apa maksudnya kuenya? Sama juga seperti ini, cuman kita ya nuansa Natal, merah, hijau gitu. Oh ada juga. Mm-mm. Sama harganya? Kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Tapi untuk kafenya kan buka kan Kak? Masih Tetap buka? buka. Oh oke Tetap guys. buka, Jadi nggak kalau terganggu. kalian mau browniesnya bisa datang ke ada kan Kak stoknya kalau brownies? Atau Semua PO juga? sistem PO juga. Oh, sama karena sistem sekarang PO. memang fokus kue kering sih. Oh ya gitu. udah close order. Tahun depan aja kalau mau. Tapi kalau misalkan gak hari lebaran atau puasa bisa pesen gak ini? Bisa. Oh bisa kan? Tetap bisa. Oke. Nah terakhir Kak Dewi, mungkin ada nggak sih atau strategi yang harus kita gimana nih? Tadi kan Kakak bilang selain fokus dan mindset, ada lagi nggak Kak tips lagi Kak yang lain? Cukup Selain dua itu sih, cuman karena pikiran tuh bagi kita tuh mudah, tapi membuat pikiran positif sendiri tuh susah. Jadi kalau misalnya kita bisa fokus dan kita bisa bikin pikiran kita yang baik, itu nanti semuanya udah aman itu. Oke, gitulah intinya ya. Tapi lumayan ya Kak ya, lebaran tahun ini gimana? Oke lah ya. Oke. Oke Kak Dewi, makasih ya Kak ya udah Ya, berbagi sama-sama. cerita. Tapi aku mau lihat dulu lah ya, ini gimana ya Kak bukanya ya? Oh itu karena udah udah dijahit ya? Dilematis. Dilem. Oh I see. Kayak gini, lihat ya. Tara, lucu banget loh. Kayak imut gitu kan taruh di meja makan. Iya. Kira aku ini berat tadi, jadi aku langsung gini. Iya, Kalau lucu, kue lucu. bawang kan ringan. Iya lucu ya. Nastar bikin ya Kak ya? Bikin. Oke.